Nur, ini yang merusak peradaban. Sejarah peradaban dan kebudayaan untuk maju berkembang dirusak sama orang-orang bodoh. Maka bodoh itu satu musuh alam semesta. Bodoh itu adalah musuh sejarah. Dan bodoh itu adalah syirik paling murni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini kita masuk pada sesi ketiga pada bab pertama dari pembacaan-pembacaan atau kajian-kajian kita. Mungkin teman-teman membacanya di rumah atau menganalisisnya sejauh yang teman-teman ketahui. Pada malam hari ini saya akan menggunakan papan tulis dalam menulis skema yang pada malam hari ini mungkin saja pertemuan di bab pertama ini kita selesaikan agar pada malam-malam berikutnya kita masuk pada bab selanjutnya. Kalau kemarin saya sudah mengatakan bahwa saya menulis ya. Sejak awal saya mengatakan bahwa kepercayaan itu ini kan kita bermain pada sebuah kebenaran yang itu melahirkan tata nilai. Kita katakan ini adalah sebuah ajaran dan tradisi. Ini adalah saya letakkan adalah sebuah kenabian dan ini adalah kebudayaan. Kebudayaan ini adalah aspek manusia sosial. Kira-kira ada 4 poin sentral ini yang kita coba pada malam hari ini. Saya akan mendudukan secara komplit pada bab 1. Pada pertemuan-pertemuan lalu saya sudah mengatakan bahwa ranah ini adalah ranah al-haq ya. Allah. Dan ini adalah ajaran atau wahyu. Sedangkan yang ini adalah kenabian. Saya mengatakan bahwa kalau kepercayaan itu benar, ini benar, dan ini juga benar. Karena ini adalah satu sistem langsung. Ini ditentukan oleh yang ini. Ini ditentukan oleh yang ini. Jadi, kalau kita mengatakan pada bab 2, sekiranya bahwa ini dianggap tidak maksum atau dianggap pernah berbuat salah, maka ini akan terkritisi dengan sendirinya. Tentu kita tidak mengatakan dan tentu kita tidak secara kesadaran akan penolakan bahwa ini yang bersumber dari yang sini itu jatuh pada hal yang bertentangan dengan kesucian yang tidak bercampur. Oleh karena itu, ini tentu dengan ini dan ini sudah otomatis dia bernilai benar secara bersamaan. Ini benar yang tidak bercampur ya. Ini benar tidak ada lawannya. Ini benar tidak ada lawannya. Ini benar pun tidak ada lawannya. Yang berlawanan kan di sini. Di sini yang saya katakan benar dan salah atau ya kepalsuan ini di sini bercampur. Nah, pada malam hari ini saya akan coba membuka ruang ini. Pada malam hari ini saya akan membuka ruang ini. Pada pertemuan yang ketiga ini saya membuka ruang ini.
ruang ini untuk apa? Untuk dimasuki 3 variabel ini ke sini. Ya. Karena dalam kasus benar dan salah bercampur dalam aspek kebudayaan kita, maka ini yang kita mau tuju. Dan kita mau tuju, kita harus mengetahui identitas dari apa yang seharusnya kita sasar atau kita tuju. Dan yang kita tuju di sini tentu dia akan berelasi dengan 3 sumber utama, yaitu kepada al-hal, tata nilai, dan tradisi. Itu memasuki ruang budaya. Pada pembahasan yang kenabian dan ajaran dan ini telah kita selesaikan. Maka pada pembahasan yang berkaitan dengan kebudayaan ini, ada satu pembahasan yang perlu teman-teman ketahui, yaitu ini berkaitan dengan alam dan sejarah. Alam dan sejarah, ya. Jadi konsekuensi pada al-haq, konsekuensi pada Alkitab, konsekuensi beriman kepada kenabian, itu benturannya berkaitan dengan alam dan sejarah manusia. Kalau sekiranya ini kita yakini bahwa ini semua benar, maka alam dan sejarah itu juga harus membuktikan bahwa ini juga benar atau tidak. Maka pada prinsip-prinsip alam dan sejarah dalam membangun sebuah kebudayaan, ini kita harus perlu tahu apakah alam dan sejarah dalam aspek yang kita katakan budaya ini, dia bertolak belakang, ataukah memang ada sesuatu yang original, ya, benar dan salah itu bisa ditemukan di ruang alam dan sejarah. Dengan begitu, karena kita mengatakan bahwa tradisi itu melindungi kebudayaan, maka ada relevansi memasuki kenabian ini, memasuki ruang alam dan sejarah, maka sudah otomatis ada sesuatu di ruang alam dan sejarah itu yang memiliki relevansi dengan ketuhanan. Salah satu poin yang saya mau jelaskan, karena intisari yang mau dijelaskan oleh Cak Nur adalah keimanan, al-haq, kenabian, dan sejarah. Alam dan sejarah. Kita bisa mengatakan ini adalah al-haq, kenabian adalah utusan, dan ini adalah sosial. Ini semua mau diakumulasi pada problem alam dan sejarah. Nah, kalau kita berbicara pada alam dan sejarah, maka alam ini harus pula memiliki sesuatu yang padanya alam dan sejarah itu bisa dibuka ruang di sini untuk menemukan aspek yang ada di sini. Dalam penjelasan NDP, Cak Nur mengatakan bahwa alam itu sifatnya satu. Alam itu sifatnya objektif. Perhatikan, alam itu sifatnya adalah real atau objektif. Kebenaran juga itu sifatnya objektif. Dia bukan sesuatu yang subjektivitas. Menurut Cak Nur, alam ini adalah sesuatu yang real. Dia adalah sesuatu yang objektif. Kalau dia ini adalah sesuatu yang objektif, maka alam itu memiliki kebenaran pada dirinya. Kalau sesuatu itu objektif, maka alam itu dia memiliki kebenaran dan kebaikan pada dirinya. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa alam ini sesuatu yang subjektif, tidak. Alam ini adalah sesuatu yang objektif, nyata kita pandang, kita lihat. Maka dengan begitu, maka alam ini sesuatu yang objektif, punya nilai tersendiri. Dan nilai dari objektivitas itu berkaitan bahwa ada sesuatu pada kebenaran ini di alam. Ini satu kutipan dalam
NDP Cak Nur. Jadi Cak Nur juga meyakini bahwa kebenaran itu ada pada alam. Bukan hanya pada tataran yang kita imani. Yang kita imani sudah selesai. Yang tugas kita kan mau melepaskan benar dan salah yang bercampur itu. Kalau benar dan salah itu bercampur pada lingkungan alam dan sejarah, berarti dalam alam itu mengandung kebenaran. Alam itu mengandung kebenaran. Kita tidak mengatakan bahwa dalam perspektif idealisme kita misalnya, kita mengatakan tidak. Benar pada alam itu adalah sebuah peletakan manusia saja. Tidak. Kita mengatakan batu. Batu itu sebagai sebuah realitas sebagian alam. Kita mau bilang keras, tapi memang pada dirinya memang batu itu adalah ada keras. Kalian mengatakan bahwa batu itu lembut, tetapi dia juga kasar batu itu. Jadi pada sesuatu selain manusia, kenabian, selain ketuhanan, itu alam juga adalah sesuatu yang objektif. Sesuatu yang memiliki nilai pada alam itu. Dan nilai pada alam itu, dia mengandung kebenaran, dan dia mengandung sebuah kebaikan pada alam. Ini titik poin. Jadi alam itu harus dipandang punya kebaikan, punya kebenaran. Dengan begitu, maka menjadi menarik bahwa sebuah ruang keyakinan terhadap kebenaran ini akan menemukan ruangnya pada alam. Karena alam juga punya posisi adanya kebenaran. Kalau kita mengatakan apakah alam itu objektif? Menurut Cak Nur, bahwa alam itu objektif. Namun objektif dari alam itu sebagai sebuah hukum yang tidak bisa dibantah pada alam itu ada yang disebut dengan, saya tulis saja SN ya. SN itu sunnatullah. Bahwa di alam itu punya hukum, tidak ada yang membantah itu. Manusia juga punya hukum. Tapi alam karena dia itu adalah sesuatu yang objektif, maka dia juga punya hukum tersendiri. Selain manusia juga punya hukum terkait individu dan sosialnya. Namun alam itu sendiri, dia punya hukum terkait dengan dirinya sendiri. Pada alam inilah yang dikatakan dengan sunnatullah. Apa sebenarnya sunnatullah alam semesta itu? Sunnatullah alam semesta berkaitan dengan sebuah ruang perkembangan. Jadi perkembangan pada alam semesta itu adalah sebuah sunnatullah pada alam. Sunnatullah pada alam itu adalah terkait dengan perkembangan yang secara terus-menerus. Terus-menerus mengalami perubahan, itu sunnatullah pada alam semesta. Ini, tapi pada saat bersamaan, di alam itu punya kebenaran. Jadi alam itu punya sunnatullah, alam itu pada saat bersamaan, dia juga punya kandungan kebenaran. Lantas di mana yang berubah kalau begitu? Kalau alam ini adalah sesuatu yang objektif, dia punya kebenaran dan kebaikan pada dirinya, dan dia itu sifatnya harmonis, berjalan, bergelindang bersama. Tidak ada sebuah perbenturan yang terjadi, kecuali perbenturan-perbenturan itu hanya dimaknai sebagai sebuah perkembangan dan perubahan. Tidak ada yang salah dalam ruang alam, dalam perkembangan dan perubahan. Karena apa? Itulah sunnatullah dia. Dan perubahan-perubahan pada alam itu, apa yang dia mau ungkap? Salah satu berkaitan dengan sunnatullah, inilah yang dia mau bicarakan, bahwa ada kebenarannya yang tetap di alam semesta. Jadi kalau kita misalnya mengambil misalnya COVID-19. Kalau COVID-19 ini kan kita tentu khawatir ya. Semoga kita tidak kena. Kita khawatir ini COVID-19. Namun melihat dalam perspektif alam, COVID-19 ini adalah sebuah perkembangan dan perubahan pada alam semesta untuk sampai pada sebuah kestabilan tersendiri, itu alam. Karena dia harmonis. Keharmonisan alam itu karena adanya sesuatu yang objektif dan adanya sesuatu kebenaran padanya. Sehingga kita mengatakan misalnya ada wabah corona. Wabah corona itu dilihat dengan perspektif manusia,
maka dia sangat berbahaya. Namun ketika kita mengembalikan corona pada perspektif alam semesta, dia ini adalah sebuah sistem alam yang terjadi, sebuah harmonisasi alam semesta yang secara perkembangan, secara terus-menerus, dia akan sampai pada titik kestabilannya untuk menstabilkan alam semesta. Inilah sebuah ruang sistem alam yang disebut dengan sunatullah. Sunatullah yang dimaksud adalah perubahan dan perkembangan itu satu-satunya yang tidak berubah itu berkaitan dengan, menurut Cak Nur, berkaitan dengan ini. Tuhan saja. Ini menarik. Satu, ada sistem alam. Yang kedua, alam itu objektif. Sistem alam dalam alam itu, yang objektif itu adalah berkaitan yang kita lihat, berkaitan yang kita amati. Dan yang kita amati adalah berkaitan dengan apa? Sebuah perubahan, sebuah perkembangan yang secara terus-menerus. Namun perubahan dan perkembangan itu, dia mengindikasikan ada sebuah ruang ketetapan. Dan itu adalah Tuhan. Ada Tuhan dalam alam. Ini bahasa Cak Nur. Olehnya itu kalau di sini ada Tuhan, di alam semesta ya, dan dalam ruang keimanan juga ada Tuhan. Di alam semesta ada Tuhan, kebenaran ya. Di ruang keimanan juga ada Tuhan. Yang kita katakan kemarin, di sini adalah zat ya, murni, suci. Namun di sini dia berkaitan dengan Tuhan yang bercampur dengan apa? Perubahan-perubahan alam semesta. Namun perubahan-perubahan alam semesta itu di alam yang paling mendasar, yang tidak berubah adalah Allah. Berarti apa? Berarti kebenaran pada alam sebuah ruang kebudayaan ini yang menetapkan sebuah nilai objektivitas adalah apa? Adalah Tuhan. Jadi kalau Cak Nur mengatakan bahwa alam itu objektif, ketika dikaitkan dengan Tuhan yang tetap, maka alam ini sebenarnya subjektif. Kenapa alam subjektif? Misalnya, kita melihat misalnya ada buah apel, dia mulai dari hijau, kemudian berkembang, kemudian dia hancur. Berarti perubahan pada alam itu dari apel menjadi hancur itu bukanlah sesuatu yang objektif. Dia sesuatu yang subjektif. Karena apa? Karena dia tidak ada yang tetap. Apel dari yang muda menjadi busuk itu hancur menjadi unsur hara, itu menandakan bahwa alam tidak objektif. Perubahan-perubahan pada materi dari bentuk satu materi menjadi materi yang lain itu mengatakan bahwa alam tidak objektif. Objektifnya alam itu adalah Tuhan, karena dia tidak mengalami perubahan. Kecuali Tuhan ini mengalami perubahan, maka dengan begitu ini juga subjektivitas. Maka yang dikatakan bahwa alam itu objektif, harmonis, itu terletak pada unsur nilai kebenaran pada alam semesta. Jadi orang melepaskan ketuhanan pada alam semesta, maka dia akan menjadikan alam ini murni subjektivitas. Karena sesuatu yang objektif pada alam, harmonis pada alam, itu karena ditentukan adanya kebenaran dan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah mengikuti hukum perubahan. Dengan gambaran itu kita bisa membuka sebuah ruang imajinatif bahwa Tuhan ini yang hadir di alam semesta bersama sunatullahnya, namun dia bukanlah bagian atau dia bukan bagian dari materi. Kalau dia adalah materi, maka dia akan mengikuti hukum sunnatullah yang itu berkembang dan terus berubah. Namun Tuhan adalah sesuatu yang tetap, maka dia ada di ruang alam semesta, namun dia tidak mengenal yang disebut dengan disebut dengan perubahan.
Namun sunatullah itu berkaitan dengan perubahan dan perkembangan. Maka untuk menemukan kebenaran dalam alam semesta itu akan berkaitan dengan segenap perubahan. Jadi perubahan dan perkembangan ini akan mengungkap bahwa memang ada Tuhan ya. Perubahan dan perkembangan ini akan berkaitan dengan benar dan salah. Maka kebenaran pada alam semesta bukanlah sesuatu yang mudah. Dialah sesuatu yang sulit. Dia sesuatu yang sangat sulit untuk diungkap. Karena dia berkaitan dengan sesuatu yang dikatakan sunnatullah, dan itu adalah bagian dari alam semesta. Jadi pada diri alam ada kebenaran. Di kebenaran di sini kita yakini selesai. Di sini juga kita yakini selesai. Ini juga kita yakini selesai. Yang ini kan tidak selesai. Karena dia bercampur. Maka iman itu yang di mana? Iman yang real itu yang mana? Yang ini klaim bos. Kita beriman sama Tuhan, ini klaim. Di ruang ini ruang-ruang keklaiman. Ini yang tidak klaim. Karena ini yang sesuatu yang nyata. Yang dia berbaru dengan perubahan-perubahan pada materi. Artinya hukum alam ini, sunatullah yang berubah ini, kita akan menemukan ketuhanan dalam setiap perubahan yang ada. Jadi kalau ada orang mengatakan, bagaimana cara menemukan Tuhan? Cara menemukan Tuhan di sini saya tidak ragukan. Tentu ini tema kita punya ruang iman, ruang pencapaian. Namun di sini ada ruang apa? Ruang ikhtiari orang dalam membuktikan apa yang dia yakini itu punya faktualitas. Bahwa Tuhan ada di sini. Kebenaran ada di sini. Kebaikan ada di sini. Jadi kalau saya mengatakan, saya membantu orang dengan dasar kebaikan pada saya, tentu itu berkaitan dengan ini. Namun kalau saya membantu orang, ya karena memang tujuannya membantu orang, karena kebaikan pada orang itu berarti ruangnya adalah alam. Ada, kalau saya tidak katakan, ada satu lagu yang menarik yang mencerminkan ini. Misalnya dia mengatakan, cinta karena cinta. Nah itu artinya apa? Dia melakukan sebuah kebaikan, itu memang karena kebaikan. Dia mencintai orang, bukan karena dia suka orang itu, memang karena cinta makanya dia cintai orang. Artinya apa? Ada sebuah ruang objektivitas di dalam itu. Kalau ini adalah ruang-ruang subjektivitas, karena ini tentu bagi beragama Islam tentu meyakini ini kan. Namun kalau selain agama Islam pasti tidak meyakini ini. Maka orang-orang yang meyakini ini akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak meyakini ini dalam pembuktian bahwa apakah ada atau tidak. Dan Canur membuka ruang alam semesta dengan sunatullah bahwa alam itu objektif, dan dia punya sesuatu pada dirinya. Sesuatu pada dirinya itu yang mendasari perubahan sunatullah itu oleh Tuhan. Maka Tuhan ini ada di mana-mana. Di setiap fenomena dia di situ ada. Di setiap fenomena, mungkin saja corona ini mau menampakkan wajah Tuhan yang baru. Virus corona ini, COVID-19 ini, kita tentu panik ya. Kalau orang tidak panik tentu bagaimana tingkat kesadarannya tentu sudah stabil. Tapi pasti respon pertama orang panik. Orang panik. Nah, berkaitan dengan alam semesta, COVID ini adalah sebuah sunatullah saja. Perubahan dan perkembangan alam. Nah, perubahan dan perkembangan alam itu ada yang dia mau ungkap. Ada Tuhan di wajah corona itu. Bukan coronanya. Jangan-jangan di balik corona itu ada metafisikanya. Ada Tuhannya. Salah satu teori ketuhanan dalam corona apa? Yang membuat kita panik. Mati tiap saat. Tiap hari kita dengar informasi dari juru bicara, meningkatnya itu ratusan. Yang sembuh 10. Yang mati yang dekat-dekat dengan itu. Artinya apa? Ada ruang ketuhanan yang diungkapkan oleh corona. Dalam penjelasan sunatullah, alam itu ada sesuatu kebaikan dan kebenaran pada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Dalam ruang alam semesta punya hukum. Alam semesta ini punya hukum. Perhatikan, alam semesta ini punya hukum. Ini catatan pertama, alam semesta punya hukum. Yang ini kan tidak punya hukum. Siapa yang menghukumi dia? Tidak ada yang menghukumi dia. Apakah ini punya hukum? Tidak ada yang punya hukum. Ini tidak ada. Karena apa? Karena ini semua hidup dalam ruang kemandirian dan tanpa bercampur. Namun untuk memasuki ruang alam semesta, dia berkaitan dengan hukum alam semesta. Hukum. Jadi kalau misalnya kita contohkan bahwa alam semesta itu adalah perubahan dan apa? Perubahan dan perkembangan. Dan ada satu orang manusia yang hidup di alam itu cuma mau diam, mau stagnan. Orang-orang ini bertolak belakang dengan sunnatullah. Orang-orang ini apa? Orang-orang ini yang menimbulkan bencana pada alam semesta. Orang-orang yang punya pikiran jumud, yang tidak mau berubah, yang mau ongkang-ongkang kaki, dan dia mau hanya mendapatkan rezeki dengan goyang-goyang kaki. Tidak. Alam ini perubahan, bos. Alam ini perubahan dan perkembangan. Kalau alam ini perubahan dan perkembangan, maka setiap orang yang memasuki ruang alam itu akan mengikuti perkembangan dan perubahannya. Maka kalau kita meletakkan misalnya agama dalam alam, maka agama itu mengalami sebuah perubahan dan perkembangan dalam menjawab setiap problem alam. Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah prinsip kebenaran dan ketetapan. Dan itu adalah al-haq. Ini adalah poin pertama alam semesta. Yang kedua, kita berbicara tentang sejarah. Sejarah ini kan ruang manusia. Sejarah ini ruang manusia. Kalau kita berbicara alam semesta berlaku secara umum. Tapi kalau kita berbicara sejarah, ini dikhususkan hanya untuk manusia. Jadi kalau alam semesta itu punya sunnatullah, maka sejarah juga punya hukum yang disebut dengan norma sejarah. Maka untuk memasuki, kita punya keimanan terhadap al-haq, ajaran dan kenabian. Memasuki ruang alam semesta, itu orang harus memahami yang disebut dengan sunnatullah. Orang harus memahami yang disebut dengan norma sejarah. Untuk meletakkan sebuah cita-cita, untuk meletakkan sebuah keimanan dalam realitas, dia harus berkaitan dengan norma dan hukum alam semesta. Menurut Ayatullah Baqir Sadar mengatakan, di alam ini, dalam buku Paradigma dan Kecenderungan Sejarah dalam Al-Quran, dia mengatakan, di alam ini orang mau mendapatkan pertolongan Tuhan, dia harus memahami sunnah, dia harus memahami norma sejarah. Karena Tuhan akan membantu manusia lewat norma sejarah. Bukan tiba-tiba begini. Tidak. Kita akan membahas norma sejarah. Norma sejarah itu adalah hukum-hukum yang menguasai sejarah. Hukum-hukum yang menguasai sejarah. Apakah hukum yang menguasai sejarah itu sebagaimana dikatakan Marxis, dialektika? Apakah yang dikatakan Hegel? Tentu tidak. Sejarah dalam pandangan dunia Islam yang diturunkan dalam penjelasan Cak Nur ini menarik, bahwa sejarah ini punya norma. Kalau sejarah ini punya norma, dia berlaku pada kesemuanya. Salah satu norma sejarah menurut Ayatullah Muhammad Baqir Sadar adalah berkaitan dengan ada implikasi dalam sejarah. Konsekuensi dalam sejarah itu ada. Misalnya, dan ini berlaku umum konsekuensi yang ada ini. Misalnya, kalau misalnya saya mencuri, dan kemudian ada bencana yang menimpa saya di kampung itu, maka semua itu akan mendapatkannya. Jadi disebut dengan norma sejarah. Jadi norma sejarah itu berlaku umum. Sebagaimana manusia itu mati, individu mati, maka sejarah itu juga pernah mati. Manusia itu pernah mengalami kematian dalam roda sejarah. Sejarah juga disebut dengan mengalami kematian. Ini norma ya. Jadi norma sejarah itu salah satunya adalah hidup dan matinya sebuah sejarah. Ini salah satu norma. Manusia pernah mati secara individu. Namun sejarah juga itu pernah mati. Akan mengalami sebuah
kematian. Jadi kalau individu pernah mati dan sejarah juga pernah mengalami kematian, maka ada yang disebut dengan apa? Ada yang disebut dengan mati individu dan ada yang disebut dengan mati sejarah. Mati sejarah. Atau ada yang disebut dengan mati individu dan ada yang disebut dengan mati sosial. Mati sosial ini mati bersama-sama. Kalau mati individu ya kamu mati sendiri, bos. Tapi kalau mati dalam ruang sejarah dan sosial disebut dengan mati sosial. Mati sosial itu begini. Kalau ada kezaliman dan kita semua tidak terhentak diri kita untuk melawan kezaliman, ini disebut dengan masyarakat yang sudah mati. Ini disebut dengan masyarakat yang mati. Masyarakat yang tidak punya kesadaran yang sama terhadap kezaliman, maka ini yang disebut dengan masyarakat yang mati. Jadi apa? Dalam perspektif sejarah dan norma sejarah, ada yang disebut dengan dosa individu dan ada yang disebut dengan dosa sosial. Kita tidak mencuri misalnya, tentu kita tidak berdosa. Tapi kalau ada kezaliman di luar dan kita tidak melawannya, maka kita mendapatkan dosa sosial. Kita mungkin bisa terlepas dari dosa individu. Namun kalau dalam dosa sosial dan sejarah, mungkin kita tiap hari ya. Misalnya saja contoh, misalnya ada orang yang kelaparan, kita cuma amati saja. Ada orang punya lahan yang tergusur, kita cuma senyum-senyum saja tanpa bertindak. Itu berarti apa? Kita tidak mengalami dosa individu, namun kita mendapatkan dosa sejarah. Dosa sejarah itu ditanggung oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang merasakan dan punya kemerdekaan bersama. Artinya bahwa sejarah itu punya kesadaran yang sama dalam sebuah lintas generasi. Berkaitan dengan kesadaran bersama. Ini adalah sebuah norma. Yang kedua, kebaikan dan kebenaran itu pada realitas dia adalah berhadap-hadapan. Pertarungan kebaikan dan kebenaran dalam norma sejarah sebagai sebuah kompetisi perjalanan sejarah itu dalam bahasa Al-Quran selalu dimenangkan oleh kebaikan. Jadi perjalanan sejarah yang begini panjang, ujung-ujungnya walaupun pertarungan yang begitu sengit, normanya berkaitan dengan sebuah kemenangan pada kebaikan. Maka seringkali kita mendengar orang mengatakan, biarkanlah sejarah mengungkapkannya kebenaran itu. Biarkan saja, kalau kita membuktikan juga orang tidak percaya. Kalau kita menjelaskan juga orang tidak percaya. Maka satu-satu opsi yang bisa mengungkap kebenaran dari setiap kezaliman yang tersembunyi itu berkaitan dengan sebuah nalar dan norma sejarah, yaitu kebaikan terkait dengan norma pada sejarah itu. Jadi kalau kita menyaksikan aja kezaliman yang tertimpang begini, sebelum pada akhirnya kebenaran ini pasti bisa diungkap dengan bahasa sejarah. Karena itu adalah normanya. Kalau alam semesta ini sunatullah dan perubahan dan perkembangan adalah sunatullahnya, sedangkan di balik objektivitas alam ada Tuhan, maka salah satu tujuan sejarah itu adalah Tuhan. Maka sejarah itu pasti hidup di alam dengan sebuah sunatullah, dengan normanya sendiri, itu berjalan menuju tujuan sejarah. Dan tujuan sejarah ini, sebagaimana tujuan alam semesta, al-haq, tujuan sejarah pun adalah al-haq. Sebagaimana kita punya keimanan, maka ruang-ruang keimanan ini, kebenaran al-haq dan lain sebagainya, ditemukan dalam ruang alam semesta, ditemukan dalam ruang sejarah kita. Namun syaratnya satu, kita harus mengetahui sunatullah pada alam semesta, dan kita harus mengetahui norma sejarah pada sejarah yang kita jalankan. Jadi kalau ada orang buat gerakan, ayo kita berjuang melawan ketertindasan, kita bertanya, kamu paham tidak norma sejarah? Kalau kamu tidak paham norma sejarah, jangan buat rusak sejarah ini, dan jangan buat rusak
alam semesta ini. Karena perjuangan di alam semesta itu berkaitan dengan sunnatullah dan norma sejarah. Yang paling menarik itu, tentu ini sebuah bahasa yang menghentakkan kita. Salah satu norma sejarah menurut paradigma dan kecenderungan sejarah Al-Quran, menurut Ayatullah Bakir Sadar, itu harus sudah menikah. Frustasi kita mendengar begitu. Norma, karena dia berbicara apa? Keseimbangan. Sejarah itu berjalan. Mau ada orang menghancurkan sejarah di pertengahan, dia akan kembali pada keseimbangannya. Mau ada orang membuat politisasi sejarah, sejarah akan kembali pada koridornya. Karena itu memang norma. Norma sejarah itu berbicara keseimbangan. Jadi kalau ada orang dengan sengaja memanipulasi sejarah pada beberapa tahun dan abad, ini dengan sendirinya dia akan kembali pada keseimbangan. Kalau dia kembali pada keseimbangan, sebuah kerusakan dan kezaliman yang berada pada perjalanan sejarah akan dengan sendirinya dimentahkan. Tentu kita punya ikhtiar. Manusia punya nilai ikhtiar. Tapi kalau ada orang yang tidak mau berikhtiar, biar saja sejarah akan bawa dia saja begitu. Biarkanlah sejarah akan. Ini adalah pembicaraan tentang sejarah kita. Maka sunnatullah alam semesta ini dirusak. Alam semesta ini dirusak dan sejarah ini dirusak karena tidak bersesuai dengan norma. Satu-satunya penyebab rusaknya alam semesta karena tidak diikut oleh sunnatullah dan rusaknya sejarah karena pergerakan dan perjuangan yang tidak berbasis norma sejarah. Satu-satunya yang paling merusak kedua sunnatullah dan norma sejarah berkaitan dengan kebodohan. Dia tidak punya pengetahuan tentang sunnatullah dan dia tidak punya pengetahuan tentang norma sejarah. Ini kan bodoh. Dikatakan bodoh. Kata Canur, ini yang merusak peradaban. Sejarah peradaban dan kebudayaan untuk maju berkembang dirusak sama orang-orang bodoh. Maka bodoh itu satu musuh alam semesta. Bodoh itu adalah musuh sejarah. Dan bodoh itu adalah syirik paling murni. Kita mau mana itu? Kebodohan ini bukan hanya perlawanan terhadap pemikiran, namun dia adalah lawan dari alam semesta. Bodoh sendiri adalah lawan dari sejarah. Dan bodoh sendiri itu lawan dari tauhid. Orang-orang bodoh ini orang-orang yang tidak bertauhid. Orang-orang yang merusak alam semesta, orang-orang yang merusak perjalanan sejarah umat manusia. Maka hidup di alam semesta berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan sejarah. Ini adalah sebuah cerita manusia untuk mengungkap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi di balik sunnatullah dan di balik norma sejarah. Karena sesungguhnya perjuangan yang real itu adalah perjuangan yang bertujuan kebenaran. Dan kebenaran itu di mana? Perjuangan itu bertujuan kebenaran. Di sini kan kebenaran. Kalau di sini kan teman-teman sudah ketahui. Tidak usah lagi ya. Yang ini kan yang belum diungkap. Maka perjuangan itu adalah berkaitan dengan tujuan kebenaran. Dan tujuan kebenaran itu adalah berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang bersama-sama dengan kepalsuan. Cara mengungkapnya, mengetahui sunnatullah dan mengetahui norma sejarah. Kalau orang yang tidak mengetahui sunnatullah, orang yang tidak mengetahui norma sejarah, maka perjuangan dia disebut perjuangan apa? Bukan perjuangan menuju kebenaran, bukan perjuangan demi kebenaran, namun itu disebut dengan apa? Perjuangan demi perut. Kekayaan individu yang dia bangun. Karena dalam sunnatullah ada kebenaran, Tuhan Maha yang tetap. Norma sejarah, dia berbicara tentang sebuah keseimbangan. Dan keseimbangan itu tujuannya pada al-haq sebagaimana keimanan kita. Maka perjuangan manusia adalah perjuangan mengungkap kebenaran, mencari kebenaran, membuktikan kebenaran dalam ruang-ruang sains dan dalam ruang-ruang apa? Sejarah, antropologi, masa lalu ya. Masa lalu kita, sejarah masa lalu yang mengindikasikan ada sebuah masa depan, itu adalah sebuah satu arah. Kita melihat
perjalanan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang disampaikan cuma satu saja. Dalam sejarah mereka walaupun orangnya berbeda-beda, namun yang mau disampaikan cuma satu, monoteistik, tauhid. Maka pesan sejarah itu adalah pesan yang tidak terputus, yang itu disebut dengan pesan tauhid. Maka hidup di alam semesta adalah hidup yang kita akan mengalami sebuah cobaan dan tantangan dan rintangan karena kita mau menuju kepada kebenaran. Kalau teman-teman tidak mau hidup menuju kebenaran dan mengungkap kebenaran, teman-teman mungkin bisa urus surat pindah dari alam semesta. Teman-teman mungkin hidup di planet lainnya yang di luar alam semesta. Karena alam semesta itu memang hidupnya berbicara ketuhanan, sunatullah, dan norma sejarah. Cara itu dia berkaitan dengan hidup dan mati. Ini adalah norma. Ada norma yang kedua adalah berkaitan dengan kebaikan dan keburukan dalam alam semesta. Kebaikan dan keburukan itu pada tataran sejarah itu selalu berhadap-hadapan. Disebut dengan dialektika. Kita tinggal meletakkan apa dalam sunatullah dan kita tinggal meletakkan apa pada norma sejarah supaya kebenaran yang tersembunyi itu terungkap. Ini yang kita ungkap. Tentu mengungkap ini sampai pada detail dan bisa memisahkan benar dan salah pada realitas, tentu pertemuan-pertemuan ke-20. Pertemuan ke-20 dan kemungkinan besar ruang metodologi mengungkap realitas yang tersembunyi itu, kebenaran itu, dalam ruang sunatullah dan dalam ruang sejarah itu bisa dilihat ruangnya. Tentu berkaitan dengan sebuah keniscayaan dan sebuah kebenaran. Jadi kepercayaan yang benar melahirkan tata nilai agama dan melahirkan tradisi. Tradisi ini kan wilayahnya ruang kenabian. Ini semua benar, ini benar, ini benar, ini benar. Konsekuensinya masalah dari atas. Namun kesalahan kan ada di ruang alam semesta. Ada manusia di situ. Manusia yang sok-sok pintar ini di sini. Manusia yang banyak ego kan di sini. Ini yang mencampur adukan benar dan salah. Namun optimisme alam semesta, karena alam semesta itu objektif. Alam semesta itu ada kebaikan dan kebenaran ada pada dirinya. Dengan begitu maka ruang kebenaran dalam alam semesta menjadi sebuah sikap optimisme orang untuk mengungkap. Jadi kalau ada orang hidup di alam itu pesimis hidupnya, tiap hari mengeluh, apalagi jadi aktivis itu banyak alasan mengeluh, maaf saya belajar. Ini orang-orang yang tidak hidup dalam dinamisasi alam semesta. Orang-orang begini tidak hidup dalam ruang sejarah yang penuh dengan keseimbangan. Kalau kita bahasakan ya seimbangkan lah. Jadi kalau ayo mari kita bergerak. Tak saya ada apa? Alasan-alasan ini orang-orang sebenarnya tidak bisa hidup dalam alam semesta karena ada optimisme. Optimisme alam semesta itu karena ada yang tetap dan itu objektif. Jadi alam semesta dengan COVID-19 ini dia akan mengungkap wajah ketuhanan. Dan dalam sejarah dia juga akan mengungkap di balik norma sejarah, dan ini adalah berbicara sebuah nilai ikhtiar manusia yang diperankan oleh setiap individu sebagai khalifah untuk apa? Untuk mengarahkan sejarah. Dan puncak dari sejarah, akhir dari sejarah itu cuma satu. Kiamat. Ini kan akhir dari sejarah kan kiamat. Akhir dari sejarah. Jadi kiamat itu akan mengungkap kebenaran, Mau hari ini kebenaran dipolitisasi saja. Hari ini kebenaran disimpan saja. Karena sejarah itu punya masa. Dia akan berakhir dan itu adalah kiamat. Maka kiamat itu apa? Kiamat adalah proses beralihnya dari dunia sejarah menuju dunia pertanggungjawaban.
Dan orang-orang yang bertanggung jawab ada orang-orang yang pernah membuat sejarahnya. Jadi kalau dia mau bertanggung jawab sedangkan dia juga tidak hidup dalam sejarah, hidup cuma pangku tangan, hidupnya cuma kerja makan, lantas dia bertanggung jawab sama Tuhan apa? Tidak bisa. Karena sejarah, akhir dari sejarah adalah proses perpindahan dan dunia pertanggungjawaban. Maka kelak dalam teori-teori eskatologi yang menjadi saksi ini kan sejarah besok. Apakah kamu wahai fulan pernah membuat sejarah? Apa kamu wahai fulan kamu pernah merusak sejarah ini? Mau kamu embel-embel alasan, sejarah punya bahasa sendiri. Sejarah akan mengungkap kebenarannya sendiri. Ini normal. Jadi sebuah pergerakan yang dikatakan pergerakan itu benar, semua ajaran, semua pergerakan dikatakan simbol-simbol ajaran dan lain sebagainya masuk dalam ruang alam semesta, dia harus memahami sunnatullah dan dia harus memahami norma sejarah. Kalau kita menganalogikan, misalnya kalau kita meletakkan misalnya ajaran masuk di alam, ajaran juga ikut berubah dalam menjawab perkembangan. Meletakkan dalam norma sejarah, maka ajaran itu harus mampu hidup dalam keseimbangan penguat perjuangan dalam mencapai tujuan sejarah. Dan tujuan sejarah dan tujuan alam semesta itu satu. Dan itu adalah kebenaran. Maka menurut Ayatullah Muhammad Baqir Sadar, untuk sampai pada pertolongan Tuhan, untuk sampai pada pengungkapan kebenaran, ada satu sikap aktivis, ada satu sikap dalam perjuangan yang harus dia ingat, yaitu sabar dan tabah. Ya? Ini adalah sebuah sikap dalam meletakkan di norma sejarah. Ini kita berjuang baru 1 hari, kita sudah pesimis. Aduh, kenapa berjuang capek sekali? Sabar. Ini orang ajak perang, orang ajak mengembangkan diri. Aduh, tidak ada duit. Harus sabar. Karena sabar ini ruang kita masuk pada apa? Pada pertolongan kebenaran. Dan ini untuk memasuki norma sejarah harus ada ini. Hidup dalam dinamika alam kan harus ini, sabar. Harus sabar. Jadi kalau ada orang hidup tidak sabar, berarti orang-orang ini tidak memahami sunnatullah, orang-orang yang tidak memahami norma sejarah. Jadi alam dan sejarah manusia itu adalah berkaitan dengan apa? Pengungkapan setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Untuk apa? Mengungkap kebenaran saja. Dan kebenaran itu di sini, di alam semesta dan dalam sejarah, bukan di sini. Di sini selesai, ini tidak usah dibahas. Ini sudah selesai, dogmanya sudah selesai. Di sini yang nalar perjuangan kan? Maka kalau orang mengatakan nilai dasar perjuangan, di mana letak perjuangannya? Di sini. Dan perjuangannya terkait apa? Memisahkan, mengungkap yang benar dan melepaskan yang salah. Tinggal pertanyaan satu, bagaimana cara memisahkan benar dan salah dalam sunnatullah dan norma sejarah? Pertanyaan itu insya Allah saya akan menjawabnya di pertemuan 15 ke atas itu, karena sudah terlihat fase itu. Bagaimana meletakkan sehingga kezaliman dan kebenaran itu memang nampak terpisah. Selagi tanpa itu kita hidup dalam ruang yang gelap, ya, dalam ruang yang gelap. Jadi poin NDP itu dalam bab 1 ini semua sudah tertuang. Ada Tuhan, ada ajaran, ada utusan, ada ruang amal kan? Alam ini kan ruang amal. Maka untuk sampai pada di sini, norma sejarah, sunnatullah, tradisi kenabian, ajaran dan ini, itu orang harus memulai dari mana? Harus memulai dari sesuatu yang sifatnya apa? Yang sifatnya metafora filosofi yang simbolik.
Dan ini insya Allah saya akan bahas pada pertemuan minggu malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.